segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari buka pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Jangan ada main-main saudaraku. Tuhan itu selalu baik-baik kita. Jangan dapatkan balas segala kebaikanmu. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakah ku balas, akan ku balas segala kebaikanmu. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Kasih buat kasih setiamu. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan harus akan Engkau Bapa yang baik. Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapa yang baik. Bapa yang baik Tuhan berkati ini Tuhan dari ibadah awal sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkat juga Tuhan Yesus. Membawa firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan Yesus. Engkau ajaran Tuhan Yesus. Bicara Tuhan Yesus. Bapa yang baik kami ingin berdoa Tuhan. Bicara-Mu Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan berbicara-Mu Bapa. Engkau berkati bicara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Amin. Saya serahkan pembawa pembicara. Ya, terima kasih Saudari Imelda Toga Torop. Salam kenal juga untuk teman-teman semua. Perkenalkan dulu karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka harus saya beritahu dulu. Di sini ada beberapa teman saya dari STT Ekumene. Saya pun berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta. Saya mahasiswa tingkat 3, spesifiknya semester 5, jurusan teologi. Yang saya ambil, yang saya tempuh saat ini. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, maka kita siapkan pikiran kita, hati, supaya kita benar-benar dapat menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan. Baiklah, di sini saya lihat semua pemuda-pemudi yang umurnya dari range 18 sampai 25 ya, kalau tidak salah ya. Mungkin ada yang lebih, karena di sini ada Pak Johnson Sitorus selaku dosen Mas dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Wajahnya tersenyum ya kalau lihat di foto. Halo Pak, shalom.
Ya, di Komsel pada malam ini saya diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan hanya firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini. Dalam tema malam ini yang akan kita diskusikan berjudul menyangkal kenikmatan dunia. Menyangkal kenikmatan dunia. Teman-teman sekalian, dalam sepanjang perjalanan umur manusia, keadaan yang paling menarik ketika saya perhatikan adalah ketika mereka disebut sebagai seorang pemuda, pemudi. Lalu apa itu pemuda, pemudi? Pemuda adalah individu yang berada pada tahap yang progresif dan dinamis, sehingga kerap kali pada fase ini dikatakan sebagai usia yang produktif untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan, baik itu belajar, bekerja, bergaul, dan lain sebagainya. Tidak heran pemuda-pemudi di range umur yang tadi saya sampaikan 18 sampai 30 ya, saya tambahkan tadi saya katakan 18 sampai 25 karena saya perhatikan wajah-wajahnya yang tampil, yang menampilkan videonya umurnya sekitar 18 sampai 25. Tapi rata-rata pemuda itu dikatakan sebagai pemuda ketika mereka berumur 18 sampai 30. Nah, mereka umur yang tadi saya katakan selalu berusaha mengaktualisasikan dirinya guna memperkaya hasanah berpikir serta pengalaman pribadi. Saya sebagai pemuda sadar betul akan pola dan gaya pemuda-pemudi pada umumnya karena saya sedang menjalani masa muda saya. Saya paham betul apa yang menjadi keinginan pemuda-pemudi. Teman-teman juga pasti bisa rasakan ketika kalian melewati masa remaja dan masuk ke dalam fase pemuda, ya, kalian akan mengalami banyak keingintahuan, hal-hal baru, ya. Setuju ya teman-teman ya? Hal baru menjadi satu hal yang penting bagi kita. Karena ketika kita menemui hal-hal baru, kita dapat membentuk diri kita. Ya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pemuda-pemudi sedang mencari jati dirinya dengan mencoba menyelami banyak hal. Tidak salah memang, tetapi perlu digarisbawahi karena ketika seseorang menyelami banyak hal yang didasari dengan keingintahuan, maka mereka akan menemui banyak sekali permasalahan. Dan ini adalah hal yang harus diperhatikan dengan baik sebagai pemuda-pemudi. Karena apa? Karena kita bisa lihat realitas yang ada. Kita bisa lihat realitas yang ada. Pemuda-pemudi demi mencari jati dirinya, mereka berani untuk mencoba segala sesuatu. Berani bergaul dengan banyak orang dan mengikuti atau beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang mereka temui. Contohnya, ketika kita berada di lingkungan baru dan lingkungan itu adalah lingkungan sekulerisme yang punya pemahaman siapa yang memiliki wawasan lebih luas, maka ia layak dipuji, ia layak dihormati. Itu berarti kehormatan menjadi satu hal penting yang akan dikejar oleh pemuda. Mereka akan terobsesi dengan kehormatan itu. Mereka mempunyai keinginan kehormatan itu menjadi milik mereka. Maka segala sesuatu yang mereka lakukan
haruslah bermuara pada hasil kehormatan. Dan disinilah permasalahan pemuda-pemudi. Teman-teman, kita sebagai orang Kristen pada umumnya telah mengerti bahwa dasar prinsip kebenaran firman Tuhan adalah kasih. Yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jikalau kita punya filosofi lain, maka filosofi ilahi akan berjibaku dengan filosofi dunia di dalam akal budi kita dan dalam batin kita. Saya katakan tadi kehormatan adalah suatu hal yang penting bagi pemuda pada umumnya, sehingga mereka akan terobsesi untuk mengenakan kehormatan itu di dalam dirinya. Ya, itu filosofi dunia, teman-teman. Saya katakan sejak awal itu filosofi dunia. Ya. Dan ketika kita berusaha untuk mencapai kehormatan, maka kita sesungguhnya sedang berjibaku dengan filosofi Allah, yaitu kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita realistis bahwa ketika seorang mencari kehormatan, mereka akan saling menyakiti. Ya. Banyak hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan pemuda. Mereka bersitegang, bersaing demi dihormati oleh sesamanya. Filosofi dunia. Dan kenyataan keadaan di dalam dunia ini, banyak sekali pemuda membentuk jati dirinya dengan karakteristiknya tanpa didasari dengan kebenaran Allah. Karena mereka lebih memilih untuk mengenakan filosofi dunia ketimbang filosofi ilahi. Itu artinya apa, adik teman-teman? Semua menjadi keliru ketika Allah dianggap sebagai penyedap kehidupannya, bukan sebagai penyebab kehidupannya. Itu kekeliruan manusia, khususnya pemuda-pemudi pada umumnya. Mereka tidak menganggap bahwa Allah adalah dasar kehidupan mereka, bahwa Allah adalah sumber kehidupan mereka, sehingga mereka hanya menganggap bahwa Allah sebagai tambahan dalam kehidupan mereka. Allah adalah unsur minor dalam kehidupan mereka, bukan yang mayor. Mengerikan, kan? Itu yang terjadi, realitas yang ada. Realitas kehidupan manusia, khususnya pemuda. Dan saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya harapkan menjadi pengetahuan yang tertanam dan berakar di dalam pikiran kita dan batin kita. Mari teman-teman, saya undang buka Alkitabnya. Jika memegang Alkitab berbentuk buku, silakan buka, atau Alkitab, atau Holy Bible, atau Alkitab. Kita buka dari kitab atau surat Rasul Paulus di Perjanjian Baru, Efesus 5. Efesus 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Boleh salah satu baca karena tidak perlu tegang-tegang ya, ini kita kan pemuda ya, tapi kebenaran harus disampaikan dengan semurni-murninya. Silakan siapa yang mau baca, teman-teman. Efesus berapa, Kak? Efesus 5 ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahanlah disebut saja pun, jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik,
tidak adalah orang Sunda, orang Cemar, atau orang Selaka. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih. Tentu kalau kita baca Alkitab, teman-teman, kita harus membaca konteks secara utuh. Kita harus membaca konteks secara utuh dan tidak bisa dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya. Pasal bacaan atau perikop bacaan kita ya. Supaya kita dapat mengerti apa sih maksud dari penulis. Apa sih maksudnya Paulus gitu. Untuk kita tangkap. Jadi teman-teman sedikit memberitahu bahwa latar belakang jemaat Efesus pada saat itu, mereka adalah penyembah berhala yang hidupnya atau pola hidupnya sangatlah bobrok. Mereka menyembah Dewi Kesuburan, lalu mereka melakukan ritual-ritual seksual secara bebas. Ya, maka pada saat kekristenan masuk ke dalam kota Efesus, Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tidak lagi tercemar oleh kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Ya. Dan kalau lihat dari perikop sebelumnya, Paulus sedang berbicara tentang manusia baru. Manusia baru. Di mana manusia baru adalah sebuah identitas yang harus menjadi target jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Perikop ini adalah lanjutan yang tadi kita baca dari perikop manusia baru ini. Paulus sedang menguraikan bagaimana mencipta keberadaan orang percaya, orang Kristen di Efesus sebagai manusia baru di hadapan Allah. Dan teman-teman, manusia baru yang dikatakan Paulus bukanlah suatu keadaan yang semerta-merta bisa langsung dikenakan oleh jemaat Efesus pada saat itu. Karena mereka harus berjibaku dan berperang dengan kebiasaan lama. Dengan kebiasaan lama yang mereka kenakan di saat mereka belum mengenal Kristus. Maka kita mengerti dibutuhkan upaya untuk merealisasikan pernyataan perintah Paulus ini jika kita meriletkan apa yang dipaparkan Paulus dalam perikop bacaan utama yang tadi kita baca ke dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita mau meriletkan atau merelevansikan seperti apa yang tercatat, sungguh pernyataan Paulus masih relevan teman-teman kepada kita. Seperti pada saat ia berkata-kata kepada jemaat Efesus mengenai kehidupan manusia baru yang menjadi target untuk dikenakan oleh kehidupan orang-orang Kristen. Begitupun kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang, dan kita khususnya sebagai pemuda yang hidup di tengah-tengah filosofi dunia. Teman-teman bisa lihat gaya hidup teman-teman yang mungkin sedang memberikan impartasi negatif terhadap teman-teman sekarang. Ya. Seperti apa? Kehidupan seks bebas, ya. Kemabukan, pesta pora, perkataan kotor yang keluar setiap saat, yang tidak pantas untuk didengar, rasa benci, iri, dengki terhadap sesamanya. Oleh karena hal-hal sederhana, manusia bisa saling menyakiti bahkan membunuh samanya. Kita bisa melihat kita hidup di tengah-tengah kehidupan pergaulan pemuda yang rusak. Saya tidak takut-takut untuk berkata itu rusak. Karena sesungguhnya dosa itu harus dikecam. Bukan dimaklumi. Saya sadar bahwa manusia setelah jatuh dari dosa, setelah jatuh ke dalam dosa maksud saya, mereka tidak bisa lagi hidup dalam kesempurnaan.
artinya mengerti pikiran dan perasaan Allah secara utuh. Tetapi ketika Roh Kudus turun, ada suatu kegerakan baru, ya teman-teman. Untuk semua ini kita harus memulai kesadaran tegas bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh darah suci Kristus. Dengan kematiannya, kita berkesempatan hidup di kekekalan bersama Bapa di surga, teman-teman. Jadi kita harus sadar dulu bahwa ada satu identitas manusia baru yang menjadi target kehidupan kita. Tidak semerta-merta langsung dikenakan atau langsung mengendap dalam kehidupan kita kata itu, manusia baru. Pulang KKR setelah menyembah, oh haleluya, lalu kita jadi manusia baru begitu. Padahal sepulang dari KKR malamnya ada pemuda-pemudi yang melakukan onani kembali. Ada pemuda-pemudi yang ikut duduk bersama dengan orang-orang yang suka minuman keras. Apakah itu disebut manusia baru? Kalau begitu harus ada perjuangan, bukan? Untuk mengenakan kata manusia baru. Dibutuhkan perjuangan. Karena tadi saya katakan manusia telah memiliki kodrat dosa, yang oleh karena itu dosa telah mendarah daging dalam diri manusia. Pada umumnya manusia sudah direngkuh oleh penguasa dunia, iblis. Adam dan Hawa jatuh terpapar dosa oleh karena iblis yang adalah sumber dosa. Sehingga pola kehidupan manusia terbentuk berdasarkan filosofi dunia di bawah penguasa kuasa kegelapan. Allah telah mengawali anugerah keselamatan teman-teman dengan mengutus Tuhan Yesus, anak tunggal kesayangannya. Dia lahir sebagai manusia dan dia, Tuhan Yesus, menjadi pokok keselamatan. Dengan perjuangan menggenapi kehendak Allah Bapa saat ia menyerahkan nyawanya demi penebusan manusia dari dosa. Yang oleh karena itu Alkitab katakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Ayat ini memberi pesan kepada kita, kepada orang-orang Kristen, pengikut Kristus dari segala kalangan. Dan khususnya pada saat ini kita bicara sebagai anak muda. Ya. Ayat ini memberi pesan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita, dalam diri setiap kita untuk jadi penolong, menjaga, menuntun, melindungi kita, mengarahkan kita kepada kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi atau digarap oleh dunia. Untuk itu harus ada pembuktian bahwa menjadi anak-anak Allah sesuai dengan yang dikatakan Injil. Yohanes 1 ayat 12 yang tadi saya katakan, bukan hanya sebuah status, melainkan keberadaan. Teman-teman, sekarang ini kita sedang ada di dalam ruang Zoom Komsel, yang dimana notabene dari kita melayani di gereja kita masing-masing. Saya tidak berbicara denominasi tertentu, tapi saya berbicara sebagai jemaat Tuhan, sidang Allah. Ya. Kita sedang melayani di masa pandemi ini, mungkin online, ya. Worship leader, pemusik, pengkhotbah, apapun itu pelayanan yang kita emban, ya, bukan menentukan bahwa kita sedang ada di dalam persekutuan bersama dengan Allah. Karena status kita tidak menentukan keberadaan kita di hadapan Allah. Baik-baik teman, status kita sebagai orang Kristen tidak menentukan keberadaan kita di hadapan Allah. Karena Allah mengetahui kedalaman isi hati manusia. Allah mengetahui ruang gerak pikiran manusia.
Allah mengetahui perbuatan manusia. Jadi Allah mengerti sekali setiap kita, apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Mari kita simulasikan, mari kita evaluasi diri. Kita bertanya dalam hati kita, apakah memang kita sudah layak dikatakan sebagai anak-anak Allah yang diberikan kuasa Roh Kudus? Mari kita bertanya, apakah Allah yang Maha Kudus akan bersentuhan dengan yang tidak kudus? Apakah Allah yang Maha Kudus akan bergaul intim dengan orang yang tidak kudus? Saya rasa tidak mungkin, itu mustahil. Kembali ke perikop bacaan utama yang tadi, Efesus 5 ayat 1 sampai 8. Saya baca Efesus 1 ayat 7 ya. Di ayat yang ke-7 tadi. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Adalah sebuah perintah bagi kita untuk berpisah dengan dunia. Adalah sebuah perintah bagi kita untuk bercerai dengan kebiasaan dunia dan pola pikir dunia. Teman-teman, butuh perjuangan. Tidak mudah. Saya pun berbicara seperti ini, saya kenakan. Apa yang saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saya kenakan dalam kehidupan saya. Walaupun saya sering gagal, ya, masih ada ambisi, masih ada agenda pribadi, ingin mengaktualisasi diri, ya, dengan segala kelebihan yang ada, yang Tuhan titipkan padahal. Tapi Paulus katakan jangan berkawan dengan mereka, dengan dunia. Bercerailah dengan kebiasaan dunia. Bagaimana caranya tidak mencintai dunia? Bagaimana caranya kita tidak memiliki keinginan-keinginan? Padahal tadi sejak awal saya katakan bahwa pemuda itu punya banyak kali keinginan, hal-hal yang baru yang harus mereka ketahui. Karena itu akan membangun jati diri mereka dan membuat mereka terangkat secara fisik, ya, terangkat di hadapan samanya. Teman-teman, tidak salah memiliki keinginan. Tidak salah. Tetapi kita harus mengklasifikasikan, membagi mana keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, mana keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana caranya untuk mengerti secara tepat kehendak Allah yang harus kita pilih dalam kehidupan kita? Teman-teman bisa bergumul dengan Allah dan mengutamakan pondasi kita, yaitu panduan Alkitab. Baca Injil, apa yang Tuhan ingini, dan mohon Roh Kudus untuk pimpin. Sehingga ketika kita mengembangkan diri kita sebagai pemuda dalam segala aspek, tentu kita harus punya cita-cita, karena cita-cita itu kita dapat maksimal di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan seperti ini, teman-teman, segala keinginan teman-teman yang arahnya ke lingkup positif, entah itu cita-cita, ya, entah itu mengembangkan bakat hobi kita, konversikan, pindahkan semua motivasi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan jiwa kita. Kalau saya punya suara, ya lumayan lah, 11-12 lah dengan Judika, begitu. Tapi 12 saya satunya sedikit mencong begitu. Nah, kalau si Judika kan 11-nya bagus tuh. Ya, kalau digambarkan dengan font ya di Microsoft Word. Tapi jikalau saya mengembangkan bakat yang saya miliki, suara yang bagus ini demi menyenangkan jiwa saya, supaya saya terkenal, dihormati, disanjung, diagungkan, maka saya sedang mengkhianati Allah. Karena segala sesuatu yang ada pada diri saya berasal dari Allah. Tapi kalau saya konversikan, saya bernyanyi, saya mengembangkan hobi saya menghibur sesama saya yang sedang sedih, saya bernyanyi di hadapan mereka ya dengan tulus. Motivasi saya didasari dengan
saya mau menyenangkan hati Tuhan dengan menghibur ciptaannya, maka Tuhan senang. Itu salah satu kasus sederhana yang saya angkat. Jadi konversikan segala keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan jiwa kita. Itu salah satu langkah konkret bercerai dengan pola pikir dunia, bercerai dengan kebiasaan dunia, atau tidak mencintai dunia. Berjalan bersamaan proses penyangkalan diri, ya, yang tadi saya katakan ketika saya menjelaskan bakat saya kembangkan untuk kemuliaan Tuhan, saya sedang menyangkal diri. Karena apa? Karena saya tidak mau dianggap agung oleh sesama saya. Maka jiwa saya harus dikorbankan. Itu yang disebut penyangkalan diri. Itu yang disebut berhenti memanjakan jiwa dan daging saya. Kita akan diberi pengertian Allah, teman-teman, mengenai kebenaran Allah, karena pusat kehidupan kita adalah perkara-perkara di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kalau kita melakukan apa yang tadi saya katakan, kita sedang berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Allah ada di atas. Dan ketika kita mengkonversikan segala keinginan kita untuk menyenangkan hati Allah yang di atas, kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Allah dan Kristus berkarya dari tatanya bagi orang percaya melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita di bumi ini. Sepanjang waktu umur yang Tuhan sediakan untuk kita. Saudara, menjadi pengikut Kristus itu berat rasanya. Ada suatu langkah besar yang harus diambil. Menjadi pengikut Kristus berarti menyelesaikan diri. Ya. Sanggup nggak teman-teman? Sanggup nggak saya dan teman-teman berkata bahwa kita adalah Kristen? Karena kita telah menyelesaikan diri. Segala keinginan, segala motivasi yang bermuara pada menyenangkan hati kita sendiri, kita selesaikan, kita ganti dengan hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan karena aku adalah orang Kristen. Teman-teman, saya tidak ragu untuk berkata kebenaran ini karena ini adalah kebenaran. Harus kita dengar, teman-teman. Harus kita serap, kenakan dalam kehidupan kita. Saya berulang katakan, kenakan. Berulang dari tadi. Tuhan Yesus berkata untuk menjadi muridnya mereka harus membuat anggaran biayanya. Teman-teman bisa baca nanti Lukas 14:28. Apa artinya? Seorang haruslah menjual dirinya kepada Yesus jika mereka mau disebut menjadi seorang pengikut Kristus. Mereka harus rela ditawan oleh Kristus. Kehidupan mereka direngkuh dan dimiliki oleh Yesus. Mereka harus berpisah dengan dunia dan memikul salib dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu memikul salib? Menjalankan misi Allah. Membawa sebanyak-banyaknya jiwa kenal kebenaran. Itu misi Allah. Senada dengan amanat agung ya di dalam Matius 28 ayat 18-20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk itu kita sebagai pemuda harus menetapkan keputusan sejak awal. Kita mau digarami oleh kebenaran yang sekarang ini kita dengar, dan oleh karena kebenaran itu secara otomatis kita akan menyangkal kenikmatan dunia. Ya, kenikmatan dunia yang jikalau kita memilih untuk menikmati dunia artinya kita sedang dipimpin oleh kuasa kegelapan. Upahnya tentu menikmati fasilitas dunia, namun konsekuensinya kita terpisah selamanya dengan Allah di kekekalan nanti. Teman-teman, dalam 2 Petrus 3 ayat 13-14, Rasul Petrus pernah berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi baru, mana terdapat kebenaran. Tuhan telah memberikan janjinya. Dia adalah Allah perjanjian. Ada upah di mana ketika kita benar-benar
hidup sepenuhnya hanya untuk Tuhan dan bercerai dengan dunia. Dan konsekuensi logisnya sesuai dengan perkataan Alkitab, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di langit baru, bumi baru. Maka di ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, ya, lanjutan dari 2 Petrus 3:13 tadi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda hadapannya dalam peramaian dengan Dia. Kita bisa lihat ada sebab akibat. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, akibatnya adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Begitupun sebaliknya, hidup bercela, maka konsekuensinya berpisah dengan Allah. Semua ditentukan oleh kita yang punya kehendak bebas, yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menentukan segala sesuatu. Ya. Itu penghargaan dari Allah, teman-teman. Kita punya kehendak bebas untuk menentukan segala sesuatu. Manusia akan mati. Nabi Musa pernah berkata dalam doanya, manusia hidup hanya 70 sampai 80 tahun. Setelah itu melayang lenyap. Realitas kekalan adalah hal yang harus kita beri perhatian khusus. Saat kita masih bernafas, kita meresponi realitas kekekalan ini dengan baik. Ya. Sebelum kita mati, kita harus mempersiapkan kehidupan kita benar-benar layak, sehingga pada saat nanti di hari penghakiman, kita benar-benar hidup dikatakan berkenan di hadapan Allah saat sebelum kita mati. Saya akan tutup sharing malam ini dengan perkataan Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Ia pernah memberikan statement nasihat bagi pemuda-pemudi. Pengkhotbah 1 ayat 9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah harimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi, garis bawain, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Maka berhati-hati teman-teman. Jagai diri kita. Periksa segala motivasi kita, keinginan kita, apakah benar-benar itu sesuai dengan kehendak Allah. Apakah itu menyakiti Allah atau menyenangkan hati Allah? Dari ayat Pengkhotbah 1, ayat 9, ya, dari statement nasihat Salomo, kita diajak untuk berpikir panjang sebelum melangkah atau mengambil keputusan. Sekali lagi, Allah mengetahui kedalaman hati dan pikiran manusia. Segala yang kita tabur harus kita pertanggungjawabkan di pengadilan Allah kelak nanti. Mengerikan bukan? Tuhan Yesus memang telah menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi ada langkah baru, masa baru, di mana kita harus berjuang, menghormati dan memberi nilai tinggi anugerah yang Allah berikan. Ya. Anugerah itu gratis. Anugerah itu inisiasi dari Allah. Alasan inisiasi karya keselamatan, inisiatif Allah. Tapi harus ada kerjasama. Respon kita diwakilkan dengan satu kata, ketaatan, itu saja. Taat. Kalau kita benar-benar mau dikatakan sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, taat kebenaran firman Tuhan, kecam dosa, berpisah dari dunia. Itu bukan berarti kita hidup menyendiri di dalam kamar, tidak. Kita melakukan aktivitas secara normal, kita bergaul, tetapi kita tahu batas-batas dari pergaulan itu. Oke, mari kita berjuang, teman-teman, mengakhiri diri kita dengan menyangkal kenikmatan dunia. Jika kita sadar bahwa kita adalah Kristen, Tuhan menunggu langkah kita setelah mendengar kebenaran firman ini. Amin. Oke, Bang Michael, boleh langsung tutup doa firman. Oke. Mari kita berdoa, teman-teman. Yuk, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk reminder dari Engkau. Engkau mengingatkan kami untuk kami menggagalkan segala usaha iblis
yang merasuki pikiran kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami lebih besar dari kuasa gelap. Kami percaya itu karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang menciptakan segala sesuatu. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Jagai kami dalam kebenaran-Mu, ajar kami, didik kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami benar-benar bisa mencapai target identitas sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus di masa muda kami, yaitu mengenakan manusia baru diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya, malam yang akan kami tutup nanti pada saat kami istirahat dengan ucapan syukur. Dan kami serahkan aktivitas hari esok jika Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik Bang. Jangan keluar dulu, kita sesi sharing-sharing ini yang ditunggu-tunggu. Nanti teman-teman yang mau bertanya boleh, yang nggak bisa buka suaranya boleh tulis di kolom komentar atau raise hand. Raise hand. Sebelumnya kita udah mendengarkan firman yang luar biasa, biar kita rileks. Coba semua yang ada teman-teman yang hadir boleh tarik napas dulu, merilekskan pikiran. Coba tarik napas semua yang ada di rumah masing-masing. Coba tarik napas. Oke, buang. Tarik lagi. Buang. Tarik sekali lagi. Oke. Udah relax kan? Oke. Apa yang ada di pikiran teman-teman boleh dituangkan, ditanyakan, didiskusikan. Mungkin tadi agak putus-putus, boleh ditanyakan agar pembicara bisa lebih menyampaikan lagi biar pemaparannya lebih memberkati kita. Atau mau sharing kisah kehidupan, boleh di sini biar kita saling memberkati. Kita masih punya waktu sekitar ini kita sampai jam berapa ya? Admin yang lain jam 8.15 mungkin atau jam 8.30. Kalau yang nanya banyak, kita sampai 8.30. Kalau enggak, kita selesai lebih awal. Oke, boleh. Yang di kolom komentar belum ada ini. Yang raise hand udah ada kah? Belum ada juga. Oh, tapi kalau begitu saya duluan deh, Bang. Oh iya, iya. Tadi kan temanya menyangkal keinginan duniawi ya, Bang. Iya, kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Firman ini sangat menguatkan karena menurut saya pribadi, ketika saya melayani gitu atau ketika saya melakukan perbuatan, kadang ada kesombongan terselubung gitu. Perasaan ingin dipuji orang, ingin mendapat kehormatan. Nah, itu tadi saya diingatkan bahwasannya itu berasal dari penguasa-penguasa dunia ini atau kuasa kegelapan. Nah, itu yang harus kita sangkal, kita lawan. Nah, Abang tadi sampaikan bagaimana kita hanya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Satu kalimat yang tadi saya catat penting, hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, karena aku orang Kristen. Orang Kristen artinya ikut Kristus. Dan tadi Abang sampaikan bagaimana hal-hal yang harus kita lawan, yaitu kedagingan kita, nafsu-nafsu kita, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bagaimana kita harus merespon keselamatan, merespon anugerah Tuhan, karena kita tadi seperti disampaikan, sementara di bumi 70-80 tahun, sisanya hanya kesukaran dan sebagainya. Sehabis itulah rumah kita yang berikutnya di surga bersama dengan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk itu, maka kita mari untuk menyangkal atau tidak mengingini dunia lagi, tapi untuk kepentingan Tuhan, apa yang kita lakukan untuk kesenangan hati Tuhan. Itu dari saya sharing. Saya pembuka, dan yang lain mungkin ada. Sepertinya ada di kolom komentar ini, Bang. Di sini hujan ternyata. Belum ya? Oke. Belum ada. Ya, teman-teman. Ya, memang. Silakan, Li. Ya, perkenalkan nama saya Saud Parulian. Salah satu pengurus juga di sini, juga Gabriel. Mungkin ada yang baru kan, belum kenal juga, dan mungkin juga sudah kenal dan udah bosan mungkin ya. Jadi teman-teman, memang firman yang disampaikan benar-benar benar-benar suara Tuhan lah, ya boleh dikatakan lah begitu. Karena nggak ada yang kebetulan gitu. Selalu itu
yang saya tekankan sih, kalau misalnya menyampaikan sesuatu pun buat teman-teman, misalnya dalam satu komunitas, selalu itu saya ingatkan bahwa rumah kita bukan di sini. Rumah kita bukan di dunia ini. Jadi kalau rumah kita bukan di dunia ini, ngapain kita mau betah di sini gitu? Ngapain kita parkirkan hati kita di sini? Ngapain kita memiliki ambisi-ambisi dunia di dalam dunia ini? Mari kita miliki ambisi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat yang sekarang yang terjadi, dunia kita ini udah rusak banget tanpa kita sadari. Dunia kita ini udah rusak. Jadi mari teman-teman kita persiapkan diri kita. Mari kita bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Mari kita mendekatkan diri. Kita nggak tahu loh hari esok. Kita nggak tahu 1 jam ke depan. Kita nggak tahu. Mungkin selesai komsel ada yang mati. Nggak tahu kita. Bisa jadi. Nggak tahu. Oleh karena itu teman-teman, mari selalu ingat, dan kalau bisa ini menjadi terngiang-ngiang di pikiran kita. Rumah kita bukan di sini. Kalau rumah kita bukan di sini, ayo kita perlengkapi diri kita. Kita mau dekatkan sama yang punya rumah itu siapa? Bapak kita kan? Kita perlengkapi diri kita. Susah nggak? Ya susah banget lah, susah banget. Itulah sebabnya ada perkumpulan, persekutuan seperti ini. Mungkin teman-teman lagi miliki suatu pergumulan hidup. Mungkin pas lagi masuk ke sini, tiba-tiba dilempar masuk ke Zoom ini. Teringat, lalu terkuatkan oleh firman yang disampaikan hambanya yang luar biasa nih, Michael JMS. Ini pengkhotbah besar ini. Jadi waktu kita masuk ke dalam ini, persekutuan ini, kita teringat, oh iya, kita jadi dikuatkan. Makanya salah satu membuat iman kita bertumbuh itu ya persekutuan seperti ini. Makanya jangan tinggalkan teman-teman ya. Dimanapun, nggak harus di sini, dimanapun, maka hadirlah dalam persekutuan gitu. Ini menguatkan kita semua. Pesan saya teman-teman buat kita semua, mari kita sadari bahwa rumah kita bukan di sini. Rumah kita ada di sana, di surga. Kalau rumah kita di sana, jadi jangan punya ambisi-ambisi dunia dalam dunia ini. Jangan mau tinggal di sini. Kalau mau tinggal di sini nggak apa-apa sih, kami ke sana gitu. Kalau kamu mau di sini nggak apa-apa, silahkan, kami ke sana. Kita kan dikasih pilihan dong, ya kan? Jadi itu buat teman-teman ya. Susah nggak? Susah. Apalagi tadi yang disampaikan itu hambanya, kita anak muda ini, aduh banyak banget godaannya, tolonglah Tuhan, banyak banget godaannya. Tapi kembali lagi seperti saya bilang, ketika ada seperti ini perkumpulan, mari hadir, sharing, saling berbagi. Komunitas ini terbuka buat teman-teman siapa yang mau berbagi, apa aja, berbagi buat kita semua. Mungkin ada yang bisa membagikan pengalamannya dan segala macam. Jadi itu ya teman-teman. God bless you ya buat semua. Ya, mungkin ada teman-teman yang saat mendengar firman Tuhan ini berat sekali gitu ya untuk menangkapnya. Mungkin ada. Maksudnya apa sih, gimana sih caranya mengenakannya? Tapi simpel. Cuman Tuhan menjelaskannya harus dari kehidupan kita. Jadi harus kita alami kebenaran itu dalam kehidupan kita, bukan hanya kita ngerti di pikiran kita, harus kita alami supaya kita bisa benar-benar bercerai dengan dunia. Itu memang harus bantuan Roh Kudus ya, harus ada bantuan Roh Kudus. Ya, itu pelan-pelan kita akan mengerti kalau kita memang punya kerinduan untuk benar-benar hidup dalam kebenaran. Ada yang mau sharing mungkin pengalamannya, suka dukanya sebagai orang Kristen, gak usah malu gitu. Kejelekan yang kita alami, ya, yang kamu alami, aku juga alami. Karena kita sama-sama masih muda kan. Gitu. Semua juga begitu. Mungkin ada. Ya, saya suka sekali dengan lagu, salah satu penggubah lagu sekaligus mengkhotbah ya, Pendeta Dr. Erastus Sabdono.
Mungkin teman-teman tahu lagu yang berjudul Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Dari lagu itu saya belajar bahwa dari masa muda sampai tua nanti, dan dilanjutkan setelah saya dikubur di liang kubur saya kembali kepada Tuhan. Kehidupan saya hanya untuk Tuhan. Itu bukan hal yang ajek-ajek jadi, teman. Ya, harus dibuat polanya. Hidup kudus harus dibuat polanya. Jadi orang baik harus mengenakan moral-moral baik. Harus dapat bersosialisasi dengan sesama dengan baik. Tetapi menjadi orang jahat juga harus dibangun polanya. Harus dengan sengaja membenci, dengan sengaja menyakiti, sehingga terbentuk pola yang jahat, karakter jahat dalam kehidupan kita. Nah, kita tinggal memilih dua sisi yang ada, menjadi benar dan baik atau menjadi jahat. Begitu. Dan semuanya itu harus dibangun, artinya punya mekanisme penciptaan pola kehidupan yang kita mau ambil. Jadi orang benar ya harus bergaul dengan Allah, maksud saya, hidup kudus terus menerus, taat akan kebenaran firman Tuhan, berdoa, punya waktu saat teduh pagi dan malam, ya 30 menit, kalau tidak bisa 10 menit, 15 menit. Lalu lakukan kehendak Allah di setiap waktu. Ya, saat bertemu segala masalah, apapun itu, aku memilih untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Walaupun aku direndahkan, aku memilih untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam batinku tidak ada yang tahu aku sedang merendahkan diri dan tidak membalas kejahatan orang lain terhadap aku dengan bentuk penghinaan, direndahkan gitu. Oke teman-teman, gimana Gabriel? Oke Bang, sebelumnya kalau masih belum ada yang sharing, mungkin kita foto dulu karena ada beberapa yang mau keluar kan. Karena Iya. Siapa yang bisa foto, mungkin Bang Karulian atau Bang Michael boleh difoto. Dan teman-teman yang belum hidupin kamera bisa hidupin kamera. Oke, biar kita foto ya. Kita foto dulu. Oke. Senyum yang terbaik. Buat gaya masing-masing ya, gaya cantik loh gitu. Gaya cantik. 1, 2, 3. Oke, kurang cantik. Harus lebih kurang cantik. Iya. Ayo, gaya cantik, bebas aja, jangan kaku banget loh, kelihatan di sini aura-auranya. Ini kayaknya belum pemanasan ini, belum pemanasan wajah gitu. Harus ayu gitu ya. Supaya lentur ya. Semua. Oke guys. Ayo buat gaya masing-masing. Senyum Pepsodent. Nggak terasa ya. Oke. Sip. Bentar, ada yang sharing di kolom komentar. Oh. Wih, panjang. Kenapa nggak langsung ngobrol aja ya? Oke, tapi mungkin ada kendala. Shalom, saya sharing sedikit tentang pembacaan kita pada malam hari ini. Memang menjadi pengikut Kristus itu memanglah tidak mudah. Apalagi saat ini kita sebagai anak-anak muda banyak saja rintangan-rintangan atau godaan-godaan yang sedang menanti kita. Untuk itu, buat saudara-saudaraku, buat kita semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkuat doa
kita, karena di situlah kita berhubungan intim dengan Tuhan. Beri waktu kita untuk Tuhan. Tuhan saat ini memerlukan kita semua, dan saat ini Tuhan menunggu kita untuk mengadu kepadanya. Oke, terima kasih dari saya, Jiniati. Oh, ini Jiniati yang cantik. Thank you, sudah diingatkan. Marapan, itu marapan artinya apa? Maraton ya, bukannya? Okay. Bukan, Kak. Itu nama dari nenek. Oke guys, kalau misalnya nggak ada lagi, kita mau tutup. Mungkin ada yang mau nambahin? Atau itu Imelda ya? Imelda Toga Torop yang WL. Gimana Imelda? Gini guys, kalau misalnya kita udah selesai sharing, biasanya sih kita bebas gitu, bebas mau ekspresikan gimana, bebas ya, terserah mau sampaikan sesuatu, terserah mau curhat juga boleh. Nanti japri aja Abang Gabriel yang ganteng, Bang Michael japri aja, yang adminnya juga ini yang tadi yang WL, yang mau sharing mungkin pribadi kan gitu, atau yang mau menyampaikan malam ini juga nggak apa-apa, karena pengalaman teman-teman juga bisa menguatkan kami ini kan, karena apa yang kalian tahu belum tentu juga aku tahu kan, gitu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada marah aku nih. Saya Bang, saya. Oke. Oke, silakan. Salam semua. Halo. Seperti dari firman yang saya dapat dari Bang Michael ini, saya betul-betul tertegur itu dari sebuah pelayanan. Di mana dalam melayani Tuhan itu memang tidak mudah ya saudara. Seperti yang saya alami, dulu itu saya rindu, dulu tuh saya rindu main musik gitar. Waktu saya SMK ini ceritanya. Lepas itu, Tuhan, aku ingin seperti mereka naik ke panggung untuk menghibur orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan mungkin setelah 2 tahun itu waktunya Tuhan bilang tidak mudah bagimu itu. Tak kenapa Tuhan memberikan saya tujuan, memberikan saya ke Malaysia ini. Mungkin banyak orang yang menganggap remeh bahwa orang Malaysia itu sebetulnya orang yang tidak terpakai, orang yang di Malaysia itu perempuan yang hancur semua. Tapi di sini saya betul-betul diproses Tuhan, di mana di sini kan saya sudah berada 2 tahun. Yang tahun pertama saya ibadah seperti biasa, dan bulan 10-nya saya itu dibaptis lahir baru. Terus pada tahun kedua Tuhan jawab apa yang menjadi keinginan saya, yaitu dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan, tapi tidak dibilang gitar saudara, tapi musik yang lain, yaitu drum. Seperti kan dikatakan Gabriel yang tadi, kalau melayani Tuhan itu kadang ada muncul tinggi hati. Saya pernah mengalami seperti itu. Kan jarang perempuan main drum. Berarti aku hebat dong, kayak gini dong. Tapi saya alami pada saat saya bermain, semua blank, nggak ada kayaknya nggak ada kuasa Tuhan itu bekerja dalam saya. Tapi saya belajar, Tuhan, inilah saya ini berada di sini, saya melayani Tuhan, Tuhan pilih saya karena Tuhan percayakan saya, karena Tuhan percaya saya untuk melayani Tuhan. Dan itu saya belajar bahwa apa yang ada dalam hidup saya ini memang untuk Tuhan. Itu apa yang disampaikan Abang itu memang termotivasi. Ada satu kata-kata yang bisa motivasi saya itu, melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk menjadi berkat buat semua orang. Dan melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang yang melihat kita supaya merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mereka kayak termotivasi seperti itulah. Terus itu kalau melayani itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Seperti kita ketahui, kalau melayani Tuhan itu yang bukan mudah ya saudara. Melayani Tuhan itu memang harus pikul salib, harus merasakan sakitnya. Gak ada yang enak merata melayani Tuhan. Seperti yang saya alami juga di sini melayani Tuhan, itu kan di sini saya sambil kuliah jurusan teologi juga, Pak. Di sini kalau misalnya hari biasa itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kuliah, Sabtu Minggu, Sabtunya doa, Minggunya pelayanan. Memang full, memang sekarang dipikir, kok saya sampai saat ini kok bisa ada ya, kok sehat-sehat aja. Biasanya orang kayak gini, kalau full jadwalnya seminggu pasti sakit, pasti down. Tapi yang saya percaya, Tuhan itu bekerja dalam hidup saya yang sungguh luar biasa. Di sini saya untuk memotivasi saudara sekalian, jangan takut untuk mengikut Tuhan ya saudara. Walaupun sakit awal-awalnya, tapi yakin percaya, akhirnya pasti buat saudara bahagia. Amin. Terima kasih.
Oke guys, ada lagi yang mau menyampaikan sepatah dua kata, 3-4? Saya Bang boleh sharing Bang? Boleh, silakan. Selaku orang biasa ini kan udah sesi sharing-sharing. Baik, kalau begitu, tadi itu nama saya udah ada di bawah ya, Gabriel Syanipar. Nah, memang firman yang disampaikan malam hari ini sungguh memberkati memang. Kita memilih dunia atau Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan, kita hidup sukacita selalu sampai kekekalan. Kalau kita memilih dunia, senang sementara, menderita selamanya. Itu suara saya masih jelas ini, soalnya gambar teman-teman sekalian berhenti. Sangat jelas, Gap. Halo? Sangat jelas, Gap. Bisa direspon? Iya, jelas. Ya, jelas, Gap. Jelas, Gabriel. Bang Padulian. Jelas, sip. Jelas. Halo? Waduh. Keluar ya? Jelas. Oke. Ada. Iya, lagi hujan. Ya, saya sambung. Jadi begini teman-teman, memang mengikut Tuhan itu kalau saya saksiin pribadi berat, tapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah mau mengerti, mau dengar-dengaran apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan, percayalah kita pasti dipelihara sama Tuhan. Saya sering mengalami kepahitan, misalnya saya suka menolong orang gitu, saya sangat senang membantu sesama. Bahkan saya dalam kekurangan pun memberi, tapi suatu ketika saya memberi itu uang terakhir saya nggak punya uang lagi. Tiba-tiba ada yang nelpon saya di transfer uang, ada seseorang gitu, sponsor saya lah di kampus. Saya dibantu, padahal saya lagi pas sekali butuh-butuhnya, malamnya saya berdoa, besoknya udah datang. Saya nggak pernah mengalami yang namanya kesusahan atau kesusahan yang maksud dalam artian kesusahan yang membuat saya tidak bisa intim dengan Tuhan. Kesusahan-kesusahannya mungkin kesusahan yang mendewasakan. Kalau kesusahan-kesusahan yang membuat saya malah menderita atau membuat saya tidak bertumbuh, itu saya nggak pernah alamin. Tuhan selalu cukupkan kalau masalah berkat. Makanya untuk itu jangan ragu-ragu. Tuhan bilang kan di Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Nah, kita cari kerajaan Allah, kita melayani Dia, melakukan kehendak Dia, memilih menyenangkan Dia. Semua apapun yang menjadi kebutuhan kita sudah pasti Tuhan sediakan, sudah Tuhan cukupkan. Asal kita terus berfokus kepada Tuhan. Bagaimana kita memberitakan firman ini, kita ajak teman-teman kita bertumbuh bareng lah di sini, bertumbuh, saling sharing, saling membangun, curhat satu sama lain, cari teman-teman dekat teman-teman, cari di grup ini, cari teman-teman dekat yang benar-benar teman-teman percaya, bisa saling curhat. Tuhan pasti hadir kok kalau kita benar-benar cari Tuhan di komunitas ini. Biarlah komunitas ini menjadi berkat, sama-sama kita berbagi, percaya sama Tuhan. Itu sih Bang. Intinya pasti Tuhan pelihara kita. Maka kita harus milih Dia satu-satunya. Allah kita, Bapa kita. Terima kasih. Oke, hambanya Michael James ada yang tanya nih. Shalom Om Michael. Tua banget ya. Aku baru 25 tahun teman-teman. Masih muda juga. Oke, apa-apa nanti jadi Om juga kok, apa-apa. Shalom Om. Saya mau bertanya, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita tidak bisa serupa dengan dunia. Tetapi di tempat praktek pelayanan ini, saya mengalami banyak proses, apalagi menghadapi anak youth, karena mereka sudah terikat dengan kondisi yang ada di dunia ini. Bagaimana cara supaya mereka dapat kembali? Bagaimana cara supaya mereka dapat kembali untuk lebih dekat dengan Tuhan dan tidak dengan dunia? Ayo bro, Michael, dijawab nih, nantang ini. Silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Akhirnya teman-teman juga membuka realitas yang ada. Bahwa filosofi dunia sudah masuk ke dalam ranah gereja, bukan? Ya. Dan kalau mau jujur lebih dalam, kita juga pernah terpapar oleh filosofi dunia ini ya. Oleh spirit. Kalau orang Pentakosta bilang spirit kesombongan, spirit ingin menang sendiri, ya, spirit kenajisan ya. Oke, kita lihat realitas ini kan. Tidak ada jalan lain, hanya satu. Melekat dengan Tuhan.
dimulai dari diri kita dulu. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Kalau kerajaan Allah mau hadir di lingkungan kita yang sudah duniawi. Ya. Jadi duniawi itu bukan letaknya ada di kafe atau diskotik atau tempat pekerja seks komersial, ya. Itu memang sudah jelas, itu sudah jelas hidup dalam dosa. Tapi keduniawian itu muncul di dalam gereja juga, gitu. Ya, kita bisa lihat kan tadi, ya, indikasi-indikasinya. Jadi gimana caranya? Satu aja, teman-teman. Kita terlebih dahulu melekat dengan Tuhan. Kita terlebih dahulu jadi dampak dulu. Tunjukin bahwa kita memang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Saat pukul pipi kanan, beri pipi kiri. Ya. Saat kita dianggap sebagai musuh oleh sesama kita, kata Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu filosofi ilahi. Kalau kita bisa benar-benar mendaratkan kebenaran firman Tuhan dalam batin kita, sehingga kita bisa melekat dengan Tuhan, maka teman-teman bisa lihat dampak kuasa Roh Kudus. Teman-teman dari kalian, dari kita semua akan berubah. Tadi yang nanya siapa ya? Oke, yang nanya Namanya. itu Ineh Siere Nenggolan. Oh, opungku juga ini. Aduh. Oke. Oras. Oras, silakan. Mana ini? Boleh lihat. Irena. Mana ya wajahnya? Ine. Oh iya. Ine. Boleh lihat wajahnya Ine. Boleh nggak ngobrol sebentar? Mana ini? Irene. Irene apa? Ine. Ine ya. Oh ya, sorry. Ine Sierra Nenggolan. Iya. Ine. Ine. Nah, boleh. Kalau tidak berkeberatan, tampilkan wajahnya. Ine Oke, ya Sierra. sudah, kalau mungkin sinyal ya. Sinyal mungkin. Tapi satu saja ini. Nah, ini dia. Ini. Oke. Semangat ini. Ini salah satu calon pioner Allah ini untuk mengubah gaya hidup orang Kristen ya di lingkungan ini ya. Karena ini telah sadar gitu bahwa ternyata ada kekeliruan di dalam dunia gerejawi. Ya. Ini harus benar-benar melekat kepada Tuhan kalau saran aku sebagai teman sejawat lah. Sekarang kita bukan lagi orang tidak kenal, tapi teman sejawat di dalam Tuhan. Ya, teman seperjuangan. Maka ini harus berjuang untuk tidak, pertama, untuk tidak terkontaminasi oleh kebiasaan dunia. Ya. Untuk tidak terkontaminasi oleh kebiasaan dunia. Ya. Karena iblis akan terus bekerja ini. Apalagi iblis nih sedang perhatikan, ini adalah orang yang berpotensi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Allah. Ya, dengan menyatakan kebenaran. Karena ini sadar akan keadaan yang keliru di dalam lingkup gereja. Yang pertama, ini harus menjaga diri ini dari filosofi dunia. Itu satu. Gimana caranya? Ini harus benar-benar memberikan diri sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Sembari mengimplementasikan ya, apa yang Tuhan katakan dalam Injilnya. Ya. Sembari melakukan kebenaran firman Tuhan gitu ini dalam keseharian ini. Ya, memberi dengan ketulusan, mengasihi, mengampuni. Ya. Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh itu harus melekat di dalam ini. Juga dalam kita semua. Buah roh apa? Kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, teman-teman lanjutkan. Oke. Galatia 5 ayat 22 harus benar-benar mengendap dalam pikiran dan hati kita. Itu ini. Pertama itu yang harus kamu fokuskan. Jangan sampai kamu pun ikut-ikutan dengan kebiasaan dunia. Satu. Kalau kamu sudah ikut-ikutan,
jangan bicara lagi, sudah selesai itu, gagal. Ya. Tapi kalaupun kita jatuh, itu bukan berarti kita hidup dalam dosa, harus bangkit, ya, harus bangkit. Kegagalan itu proses pembelajaran kok. Gitu. Satu itu, yang kedua, ya satu yang tadi saya katakan, jangan sampai kita terkontaminasi, terkontaminasi oleh kebiasaan dunia. Yang kedua, lakukan kebenaran firman. Di setiap hari ya ini, bukan hari Minggu saja, hari Minggu. Hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap hari kali harinya Tuhan, bukan hanya hari Minggu. Gitu kan. Ya, harinya Tuhan, ini kan hidup milik Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Gitu. Jadi setiap hari kita lakukan kebenaran, sehingga kita dipandang sebagai bunga yang indah di hadapan Tuhan. Ya, yang membawa keharuman untuk kehidupan sekitar kita. Begitu. Oke, Ina, terima kasih pertanyaannya memberkati. Ya, semangat ini. Kasih Om. Jadi pembawa suara kebenaran. Semangat ini. Oke, guys. Mungkin ada lagi. Teman-teman yang bergabung saat ini, saya mau bertanya, apakah semua yang hadir saat ini baru pertama kali ikut Komsel IMKI? Kalau baru pertama kali, kasih jempol. Kasih jempol kalau baru pertama kali. Sorry, Gaby ini yang namanya itu ya, siapa? Last Bless ya, Lat Bless ya? Ya. Betul bukan? Ayo, Gaby. Bisa bicara, Gaby? Silakan. Masih di itu, mikrofonnya masih dimatiin. Dibuka dulu. Ya, buka dulu. Lat Bless ya? Oke, silakan. Gaby. Iya benar Kak. Oh iya, oke, Lat Bless. Shalom. Shalom. Kenal Lat Bless. Tetap ikut Komsel IMKI ini supaya bertumbuh ya. Kita support. Oke, mantap. Oke, guys, ya thank you ya buat semua yang baru ikut ibadah Komsel IMKI. Jadi ini udah kesekian kali. Silahkan teman-teman bisa ikuti Instagram dan juga YouTube, bisa di subscribe dan juga di like, share buat teman-teman yang lain yang mau ikut bergabung. Jadi teman-teman, grup IMK ini adalah grup semua muda-mudi Kristen dari berbagai latar belakang sinode bisa bergabung di dalam ini. Dan di sini kita saling berbagi, khususnya juga kalau kita di tengah-tengah pandemi saat ini kan, susah kita untuk bertemu seperti biasanya di gereja kan. Ya kalau misalnya kita ngadain seperti ini, kita bisa tatap muka bersama dengan saudara-saudara kita seiman kan. Halo Bro Setio, ada yang mau disampaikan Bro Setio? Baru bergabung di IMK ya? Iya. Oke, ada yang mau disampaikan sepatah dua kata gitu atau 5 kata lah, tambah juga nggak apa-apa. Saya bersyukur karena bisa bertemu dengan rekan-rekan atau pemuda-pemudi sekalian. Kiranya kebersamaan ini menjadi kehidupan kita di satu tubuh Kristus yang menguatkan iman kita di tengah pandemi. Sekian, terima kasih. Thank you Setio, thank you, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain dari Jeniati bisa, atau dari Agustina ada yang mau disampaikan? Agustina dulu deh. Agustina udah semangat banget nih. Ayo silahkan Agustina, jangan malu-malu loh. Di sini gak makan orang kok. Ayo silahkan. Belum, masih ya oke. Selamat malam abang dan kakak kalian. Selamat malam adek. Kalau menurut aku sih gimana ya? Udah pasti yang dibilang abang apa tadi? Bang Mekel. Ya, Mekelian. Ya. Nggak ada lagi sih bang yang mau ditambahin. Nggak ada lagi ya, berarti aman-aman aja hidupmu ya, perjalananmu aman aja ya.
Haleluya. Itulah. Keren kali ya. Si Irene Nopi. Ada yang mau disampaikan Irene? Irene Nopi. Halo Irene. Tahu Bang. Ya, ada yang mau kamu sampaikan, Dek? Aku panggil Ade, siapa tahu kamu lebih tua juga. Memang aku nih. Enggak, masih UT 20. Oh, 20. Oke. Silakan. Ada yang mau kamu sampaikan? Yang mau saya sampaikan sih memang betul seperti yang dibilang Bang apa Michael ya? Iya betul. Sama abang-abang yang tadi, ya, Bang Gabriel. Memang kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin banyak rintangan. Kita semakin dekat, kita makin banyak rintangan. Apalagi kalau kita semakin giat baca Alkitab, tekun berdoa, membantu sama. Di situ rintangan pasti banyak datang bertubi-tubi. Jadi yang mau saya sampaikan sih ya, tekuni aja apa yang membuatmu aman dan rasa dirimu bisa percaya diri sampai saat ini. Jangan tinggalkan, tapi tekuni. Hanya itu sih Bang. Oke, thank you. Memang sepatah dua kata 3, 4, 5, 6 tapi mematikan ya. Keren kali memang. Sekali lagi ya teman-temannya, bukan abang-abang ini ya. Kalau ingat malaikat, berarti malaikat Mikael ya. Malaikat Mikael. Panggil aja malaikat, udah salah satu dialah gitu ya, teman-temannya. Bukan abang-abang ya. Nanti abang tukang bakso lagi ya. Oke. Naya, ketawa-ketawa dari tadi. Ada yang kamu sampaikan, Naya? Nah, Kak, menurut Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam, Shalom. Ya, menurut Naya menurut apa yang dari Kak Michael memang memikul salib itu memang susah. Jadi untuk kita harus berserah diri sama Tuhan ya. Dari sini belajar kalau memang mengikut Tuhan Yesus itu kita harus berserah diri dulu sama Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan karena memang semua masalah itu turun dari Tuhan. Ya begitu saja. Oke guys. Gabi, ada yang mau kamu sampaikan, Gabi? Dia bertanya itu Bang. Hah? Bertanya di kolom komentar. Ada pertanyaannya? Oke, sorry Gabi ya. Oke, aku mau tanya dong, gimana? Apakah kamu bisa langsung ngomong aja nggak, biar lebih dekat gitu, biar lebih agak-agak kontak gitu ya kan? Boleh nggak? Boleh lah ya. Silakan tanya sama hambanya nih, Michaelian JMS. Oke lah. Oke, sip. Oke. Shalom. Shalom. Ini Kak, mau tanya nih. Gimana caranya kita menampilkan kepercayaan diri kita, apalagi kan saya notabene kan juga baru keluar dari rumah pertobatan nih. Sekalipun saya sendiri sudah melayani beberapa bulan ini, tapi masih aja sih beberapa teman-teman saya agak suka menyentil, lu dulu masa lalunya kayak gini gitu. Jadi saya ke down lagi gitu loh Kak. Jadi bagaimana untuk saya bisa percaya diri saya itu nggak turun naik gitu loh Kak. Makasih. Oke, silakan nambahnya. Jadi ya memang dosa masa lalu itu tidak bisa kita tebus. Harus kita lewati ya. Ya, dosa masa lalu itu tidak bisa ditebus. Artinya memang ada yang akan kita tuai oleh karena dosa itu. Salah satunya adalah kita direndahkan. Ya. Ada hukum sosial ya, di mana seseorang yang dianggap sebagai kriminal lalu dianggap rendah atau dianggap sebelah mata gitu. Tetapi itu di pandangan manusia
bukan di pandangan Allah. Ya. Dalam Lukas 12 ayat 7 dikatakan, kamu lebih berharga daripada burung pipit, daripada banyak burung pipit. Itu artinya Allah memang benar-benar menghargai setiap manusia. Apa buktinya? Saya coba jelaskan dulu ya sedikit. Buktinya adalah ketika kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang salah, Allah tidak menahan kamu supaya kamu belajar dari kesalahan itu. Kamu masuk ke dalam rumah singgah itu, kamu belajar bukan dari situ. Lalu saat kamu keluar, kamu belajar juga untuk menerima diri kamu. Tetapi sebelum kamu menerima diri kamu, Allah terlebih dahulu menerima diri kamu. Kamu berharga daripada banyak burung pipit. Sekarang saya tanya, yang mencipta kamu siapa? Allah kah atau lingkungan sosialmu? Allah. Allah tuh. Jadi jikalau Allah yang mencipta saja menerima kamu dengan perkataan di dalam Alkitab, Tuhan tidak mau semua manusia binasa. Tidak ada yang diperbolehkan binasa sesungguhnya. Ya, Tuhan tidak mau manusia binasa. Ya. Makanya Tuhan melakukan pergerakan-pergerakan yang luar biasa kan, karya keselamatan, ya kan? Sampai proses-proses di mana manusia bisa belajar, dan contoh kasusnya kamu belajar dari kasus-kasus yang sebenarnya bukanlah keinginan Allah tapi pilihan kamu kan untuk melakukan satu kesalahan. Tapi ketika kamu sadar bahwa kamu telah lalai di masa lalu dan kamu mau berbalik kepada Allah, Allah menerima kamu luar biasa. Allah menyambut kamu. Alkitab katakan, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Artinya kamu begitu berharga. Alkitab katakan seperti itu. Berharga, kamu bertobat, Allah mengetahui ke dalam hati kamu mau berbalik dari yang salah kepada yang benar, malaikat bersuka cita di surga. Artinya begitu berharga bukan dirimu? Lantas siapa mereka yang mau merendahkan kamu? Siapa mereka? Jadi tutup telinga untuk perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tutup telinga. Tetapi kalau memang perkataan itu begitu menggores di dalam diri kamu, jadikan itu motivasi. Memang aku dulu seperti itu, aku akui. Tetapi masa depanku ada di tanganku dan aku mau hidup dalam tuntunan Allah. Berubah. Bukan hanya sekedar perkataan, ucapan aku mau berubah, tapi benar-benar hidup dalam kebenaran, menyatakan kehendak Allah melalui perbuatan. Saat kamu nanti diajak mabuk-mabukan, kamu tolak. Maaf, aku nggak bisa. Konsekuensinya kamu dikatakan, cupu lu. So suci lu. Lu kan dulu penjahat. Jangan biarkan perkataan itu tertanam di dalam diri kamu. Karena kamu sudah punya target baru kan? Identitas manusia baru. Itu the man of God. Manusia Allah. Jadi jangan pernah mendengar perkataan yang tidak membangun. Tapi kalaupun perkataan itu menggores, jadikan itu acuan untuk berkembang di dalam Tuhan. Berubah. Aku bisa berubah. Pendeta besar yang kamu lihat sekarang, siapa? Gilbert, pendeta Dr. Erastus Sabdono, pendeta-pendeta lain, punya masa lalunya sendiri-sendiri. Mereka juga dari orang-orang yang dari latar belakang yang mungkin tidak terlalu baik. Banyak hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi mereka dapat jadi orang-orang yang punya dampak besar dalam kekristenan di Indonesia. Karena mereka taat, mereka setia untuk melalui proses perubahan itu. Jadi jangan pernah menyerah gitu ya, jangan terintimidasi. Ya, karena itu pekerjaan iblis supaya kamu lari kembali kepada kehidupan lama. Maju terus. Gitu. Walaupun kamu sendiri gitu ya, tidak ada teman ya, sendiri. Tadi aku juga sempat dapat chat kamu ya, kamu sendiri gitu ya.
tidak masalah. Kamu jadikan Allah sahabat karib, maka saat kamu sudah kuat, Allah akan memberikan teman-teman yang sepadan dengan kamu, hidup dalam kebenaran, dan punya visi dalam Tuhan. Target mengenakan manusia baru. Oke, jadi lahir baru itu memiliki kehidupan yang seirama dengan Yesus. Ya. Oke, itu targetnya, harus hidup seperti Yesus. Itu target. Nanti mereka tutup mulut sendiri kok, Gap. Tenang aja. Tutup mulut sendiri kalau lihat perubahan kamu. Gitu. Semangat, Gap. Biar Roh Kudus nanti yang akan bekerja. Oke Gabi, kita ada bersamamu kok. Hadir terus ya di komsel kita ya. Kita di sini saling berbagi. Kita keluarga lah. Ya Gabi, semangat Gabi. Gabi, semangat Gabi. Terima kasih Kak. Oke, kita tinggal 5 menit lagi guys. Ada yang mau menyampaikan lagi? Tinggal 5 menit lagi. Samuel Simbolon. Halo Samuel Simbolon. Ada yang mau kamu sampaikan Samuel? Halo Samuel. Oke. Aduh susah amat ya. Seheren Patricia. Halo Seheren Patricia. Susah amat bilangnya. Ada yang mau kamu sampaikan? Seheren Patricia. Nggak ada Kak. Oh iya sorry. Wajahmu yang mana ya? Sepertinya wajah-wajah berkat melimpah ini. Coba dulu dibuka dulu. Wow, kan wajah-wajah cantik kok disembunyiin. Loh, kok hilang lagi? Ini pengurus paduan suara STT Kumene ini. Oh iya, mantap. Mantap. Oke, selamat bergabung ya. Seheren Patria. Susah amat ya. Oke, dari Friska, Laura, Nadaek, ada yang mau kamu sampaikan, Friska? Oke, nggak ada ya? Oh, ada. Oke, silakan. Nyampein apa, Bang? Apa yang kamu inilah yang mau kamu sampaikan, mau sharingkan sama kami kayak apalah? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Oke, thank you ya, semangat. Selamat bergabung ya. Ya. Oke, dari Linda Puspitasari Warubu, ada yang mau disampaikan? Kak. Nggak ada. Oke, keren banget semua ini. Karena nggak ada, satu orang terakhir. Kalau nggak ada kita tutup. Oke, tidak ada. Oke guys, terima kasih sudah bergabung di Komsel Ikatan Muda-Mudi Kristen Indonesia. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Bagi yang baru bergabung, silakan mengikuti minggu depan, tepatnya di hari Jumat. Kita mulai jam 7 tepat. Dan buat teman-teman silakan follow Instagram IMKI dan juga YouTube-nya. Dan juga mungkin teman-teman punya ide atau punya kuis-kuis Alkitab, silakan japri admin. Ini admin ini punya hati yang melayani, selalu berikan sarapan-sarapan rohani untuk setiap anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman dipersilahkan bagi siapa yang mau membagi berkat. Oke. Kita sudah selesai. Mungkin Mekelian berdoa untuk kita, buat teman-teman yang tadi menyampaikan sharingnya. Ya teman-teman, kita tutup yuk. Kita selesaikan dengan jantan. Oke. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Bapak, banyak sekali pengalaman-pengalaman sesama kami yang mengingatkan kami, memberikan semangat untuk kami, supaya kami benar-benar dapat menyenangkan hati-Mu. Bapak, ajar kami untuk selalu memperhatikan sesama kami, agar dimanapun kami berada saat sesama kami membutuhkan
kami ada. Itu semua hanya untuk menyenangkan hatimu, memuliakan namamu. Bapa, dalam kehidupan kami serahkan segala sesuatunya kepadamu. Apapun yang kami lakukan akan berhasil jika kami taat akan perintah-Mu, dan Engkau pasti akan memberkati kami oleh karena respon kami yang baik dan benar di hadapan-Mu. Berkatilah Gaby, berkati Gabriel, Uli, Naya, Imelda, Jeniati, Irena, Friska, Febri, Ine, Eka, Linda, Seren, Elsie, dan ada Pak Johnson juga, teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir di malam hari ini bersama-sama dengan kami berkumpul di ruangan Zoom ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang mengutus kami, Engkau yang memilih kami mendengar Injil, mengizinkan kami untuk bertemu dengan banyak masalah yang membentuk karakter kami. Bapa, kami mohon kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan IMKI sebagai komunitas pemuda yang membangun dan menggiring muda-mudimu Tuhan ke dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you buat semua ya. Oke, teman-teman yang mau live, persilahkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua ya. Hadir lagi minggu Shalom, depan. Kak. Selamat malam. Ya. Halo. Halo. Berkati semua. Oke, Gabi. Halo. Berkati juga. Halo. Bless you. God bless you. Selamat Baby, Nayati semuanya. Halo, Bastian. Halo, Bastian. Halo, shalom. Halo, Bang. Shalom. Halo, shalom. Ya, sorry baru gabung, Bang. Ya, nggak apa-apa. Ada pelayanannya? Banyak urusan, Bang. Sorry. Iyalah, anak acara Iya, ya. Bang. Besok tadi latihan. Iya, Bang. Nggak apa-apa. Udah siap kah, Bang? Bincang-bincang. Tadi udah selesai sih. Udah siap ini, Bang. Udah, kalau mau bincang-bincang persilahkan. Aduh. Ya nggak apa-apa. Biasanya juga ini kami sama Oh, Gabriel. iya, Bang. Lama keluar Makasih. juga. Nggak apa-apa. Kamu pelayanan apa? Oke, aku duluan ya guys. Oke, sip.